Tuhan sertamu, dan sertamu juga. inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu. Aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini kita mendengar doa Yesus buat kita semua, dan salah satu yang Yesus minta kepada Bapanya adalah supaya kita bersatu, sama seperti Yesus dan Bapanya. Saya mau mengajak Anda untuk merenungkan tema ini, persatuan. Pertama, kita mau lihat bagaimana persatuan itu indah dan perpecahan buruk. Bagaimana supaya bisa bersatu? Poin kedua, kita perlu belajar hidup dalam kebenaran, dengan kebenaran. Dan ketiga, hidup dalam kasih. Kita semua tahu bagaimana perpecahan itu buruk. Perpecahan buat hidup kita jadi sakit. Saya sebagai Romo dalam pengalaman pelayanan seringkali sangat sedih karena ada pasangan-pasangan yang baru aja nikah, baru berapa bulan, tapi udah ribut besar, bahkan mau pecah. Ketika dengerin anak-anak konsultasi, anak-anak muda, sering sekali hal yang disampaikan adalah bagaimana rumah ini begitu panas situasinya, papa mama berantem besar, dan buat mereka jadi tidak ada kedamaian. Berantem juga bisa terjadi, perpecahan terjadi dalam hidup menggereja. Dalam berbagai kelompok di gereja, ada aja ributnya. Ini jelek dan bikin sakit hati. Bagaimana kita bisa punya damai kalau yang ada hanya perpecahan, berantem? Sebaliknya, kalau kita hidup dalam persatuan, persatuan itu begitu indah. Persatuan memberi hidup, persatuan memberi rasa nyaman. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang penuh kedamaian pasti punya kualitas yang berbeda. Makanya kita perlu belajar untuk menciptakan kedamaian. Ini adalah salah satu pemberian hadiah yang paling baik buat anak-anak kita, buat keluarga kita. Pemimpin Ordo Dominikan yang paling tinggi sebelum yang sekarang namanya Bruno Cadore, dia pernah bilang, saat kita bermisi,
Kita pikir kita melakukan banyak hal keluar. Tapi yang penting juga, yang seringkali dilupakan dan harus kita ingat adalah ketika kita bermisi, kita perlu lihat ke dalam, kumpul sama-sama, hidup sama-sama, datang bersama untuk bisa kumpul dan memberi hidup satu dengan yang lain. Ini adalah misi yang penting. Kita udah lakukan belum bangun keluarga kita sebagai gereja kecil, sebagai misi kita, di mana kita memberi hidup buat istri, suami, anak-anak, dan orang tua. Tapi kita tahu semua bagaimana susahnya. Semakin kita serius bangun keluarga kita dengan segala usaha kita, semakin kita tahu bahwa ini bukan tugas yang mudah. Karena apa? Karena seringkali kita juga punya banyak kepentingan. Bahkan orang tua punya kepentingan atas anak-anaknya. Suami punya kepentingan atas istri, istri atas suami. Karena masing-masing juga bisa punya agenda, punya impian masing-masing. Dan gak jarang juga egois agendanya. Nah, makanya gimana supaya kita bisa bangun persatuan dalam keluarga? Hari ini kita mendengar bagaimana Yesus berdoa buat kita. Jadi kalau kita seringkali khawatir bagaimana bangun persatuan dalam keluarga kita, dalam organisasi kita, Yesus juga berdoa buat kita. Makanya kita perlu belajar, juga berserah kepada Tuhan. Tapi dalam Injil ini Yesus katakan Dia mau supaya kita hidup dalam kebenaran. Satu landasan supaya kita bisa membangun persatuan, membangun keluarga yang baik, membangun organisasi yang baik adalah jauhkan diri kita dari kepura-puraan, dari kepalsuan. Kita perlu belajar hidup dalam kebenaran. Dan kebenaran itu apa sih? Apakah cukup kebenaran itu artinya sekedar kita setuju aja satu dengan yang lain? Gak bisa. Oh gimana, saya sekarang kurusan gak? Oh Romo kurusan, yang lain bilang kurusan, yang lain lagi bilang kurusan. Padahal timbangannya naik 5 kilo. Apakah itu yang kita maksud dengan kebenaran? Saat kita semua udah setuju Romo kurusan, tapi timbangannya naik 5 kilo. Ini artinya timbangannya yang rusak. Ya. Nah, apakah kalau kita itu setuju? Oh, kita semua setuju kan? Di kantor ini kita korupsi sama-sama. Itu artinya benar yang kita lakukan. Gak bisa. Jadi bagaimana kita bisa hidup dalam kebenaran? Belajar dari firman Tuhan. Apa yang Tuhan udah ajarkan kepada kita. Yesus sendiri adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia hadir di tengah kita supaya kita bisa tahu kebenaran ilahi, supaya kita bisa punya pedoman dalam hidup. Makanya harus rajin-rajin baca kitab suci. Apa yang kita udah dengar dari kitab suci, dari Romo, ya berdasarkan kitab suci, dijadiin pegangan dalam hidup. Ini ya kebenaran keluarga kita. Bukan sekedar suami istri setuju, tapi apa yang Tuhan katakan. Cari kehendak Tuhan. Karena itu adalah yang terbaik. Sama seperti yang dikatakan dalam bacaan pertama. Untuk menggantikan Yudas Iskariot, ada 2 pilihan, Matias, Santo Matias, dan Barsabas. Gimana cara mereka pilihnya? Apakah mereka lihat, oke, mari kita lihat siapa yang lebih pinter, siapa yang lebih pinter khotbah, siapa yang lebih pinter cari pengikut? Mereka nggak lakukan itu. Yang mereka lakukan adalah Petrus dan teman-teman lakukan doa bersama. Mohon supaya Tuhan bimbing.
Bagaimana Tuhan membimbing? Bagaimana supaya tahu kehendak Tuhan? Supaya tahu kehendak Tuhan itu gak pernah mudah. Tidak ada jalan cepat untuk tahu kehendak Tuhan. Kalau datang ke Romo supaya tahu kehendak Tuhan, gak bisa instan. Memang Romo dukun, gak bisa. Karena ini harus doa sama-sama, lihat bagaimana situasinya dengan sangat baik. Gak ada jawaban cepat. Tapi kalau kita sudah berkehendak, berusaha untuk mengikuti ajaran Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan, ini harus mulai dari situ. Nanti caranya Tuhan juga akan kasih tahu kepada kita. Mungkin gak 1 hari, gak 1 minggu, gak 1 bulan. Tapi saya yakin kalau kita mencari kehendak Tuhan, Tuhan juga akan nyatakan kepada kita. Dan tentu kehendak yang paling jelas yang harus diikuti adalah ajarannya Tuhan gak jauh-jauh. Seperti dikatakan dalam bacaan kedua, hidup dalam kasih. Kalau kita hidup dalam kasih, pasti kita tidak jauh dari kehendak Tuhan. Pasti. Bahkan kalau Tuhan hidup dalam kita, kita hidup dalam Tuhan, sehari-hari kita terus-menerus mendapatkan bimbingan dari Tuhan. Kan begitu kan dalam keluarga? Gimana ya supaya kita sebagai satu keluarga itu bisa sungguh-sungguh hidup dalam kehendak Tuhan? Tanya dulu sama diri sendiri. Apakah yang saya inginkan terjadi dalam keluarga ini hanya karena saya ingin? Atau benar-benar karena ini demi kebaikan istri, demi kebaikan suami, demi kebaikan anak-anak? Kita tahu kita gak bisa bohong. Kalau kita benar-benar memeriksa hati kita, kita bisa dengar ini karena aku egois. Sebetulnya yang aku pengen itu bukan demi kebaikan istri, tapi demi kebaikan aku aja. Pasti ceritanya akan beda kalau saat beda pendapat, kita berusaha benar-benar dengerin istri kita, benar-benar dengerin suami kita, benar-benar dengerin anak kita. Beda gak? Sering kali kita belajar dengerin mau yang terbaik buat keluarga kita saat udah kepentok, udah capek ribut terus. Akhirnya udah deh, kamu maunya apa sih? Ternyata sesudah didengerin baik juga ya. Dia punya poin juga, ada benernya juga. Jadi saya yakin semakin kita menginginkan yang terbaik buat sesama kita, buat keluarga kita, Tuhan juga akan kasih pencerahan mana jalannya. Dan sungguh kuasa kasih itu dalam membangun persatuan luar biasa. Jadi sebagai contoh saya mau kasih ilustrasi teladan dari Santo Fransiskus Assisi. Tentu Anda tahu semuanya bagaimana dia luar biasa ya, Fransiskus Assisi. Pernah satu kali dalam hidupnya, ini juga udah jadi film, Santo Fransiskus dan Sultan. Saat ada perang salib, bayangkan perang salib ya. Jadi tentara muslim ini dipimpin oleh keluarganya, keturunannya Salahuddin. Mereka hebat sekali. Dan dia bilang untuk setiap orang Kristen yang kamu tangkap dan bunuh, kita akan kasih emas. Jadi ada begitu banyak tentara Kristen juga yang dibunuh. Sampai ribuan. Karena mereka sangat semangat waktu itu ya. Apa yang dilakukan oleh Santo Fransiskus Assisi? Dia pergi ke tempat sultannya tanpa senjata untuk bicara, mewartakan sabda Tuhan, sabda kasih. Jadi saat itu waktu mau ketemu sultan, dia ditangkap oleh prajurit-prajurit, dipukulin, nggak bawa tentara dan nggak bawa senjata. Tapi
Tentara-tentaranya lihat ini orang bener. Jadi mereka nggak bunuh. Santo Fransiskus bilang, saya mau ketemu sultan. Dikasih, dibawa ke sultan. Bayangin, luar biasa ya. Dengan keberanian seperti itu. Mau ambil resiko hidupnya. Kenapa? Karena dia dipenuhi dengan kasih. Nah makanya waktu ketemu sultan, sultan tanya, siapa yang utus kamu? Buat apa kamu datang ke sini? Atas otoritas apa kamu mau ketemu saya? Santo Fransiskus bilang, gak ada yang suruh saya ke sini, tapi Tuhan mau saya ke sini. Makanya saya datang dalam nama Tuhan untuk mewartakan kabar kedamaian kepada sultan. Dan Santo Fransiskus bilang, damai Tuhan besertamu. Sultannya juga bilang, damai Tuhan besertamu juga. Jadi mulai ada damai. Karena apa? Karena datang bukan mau perang. Sama kan? Kalau suami istri ketemu udah mau perang, gimana mau ketemu? Ada kasih dalam keluarga. Tapi kalau datang baik-baik, beda kualitasnya. Dan sungguh sultan ya yang begitu kuat, berkuasa dan udah bilang bunuh orang Kristen, dia mau dengerin Santo Fransiskus khotbah. Mereka jadi sahabat. Luar biasa gak? Karena apa? Karena kasih. Nah makanya untuk bangun persatuan, bawa kasih buat sesama kita, buat keluarga kita. Santo Fransiskus ini seringkali doanya Anda bisa baca dari puji syukur nomor 221, saya bacain ya, cepet aja. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi, aku menerima. Dengan mengampuni, aku diampuni. Dengan mati suci, aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Doa ini pengarangnya tidak terlalu jelas, tapi seringkali diatribusikan pada Santo Fransiskus. Karena apa? Karena hidupnya kelihatan bagaimana dia bawa kasih kepada sesamanya, dan kasih ini memberi hidup. Semoga kita semua menghidupi doanya Yesus. Hidup dalam persatuan satu dengan yang lain, dalam kebenaran dan kasih, sama seperti Yesus dan Bapaknya. Amin.